Ada yang sangat menarik dalam paparan Al-Quran yang memberikan satu gambaran pada setiap muslim tentang dasar setiap perintah. Jadi ternyata Allah itu ketika memerintahkan seorang hamba untuk beribadah atau meminta meninggalkan sebuah larangan, itu tidak serta-merta diminta tunaikan, tinggalkan. Do it, leave it. Tapi ternyata diberikan penjelasan. Kenapa ini mesti dikerjakan? Dan kenapa ini kemudian harus ditinggalkan? Apa manfaatnya ketika dilakukan? Dan apa kemudian maslahatnya ketika kita meninggalkan apa yang kemudian dilarang? Terkait sholat ini, ibadah yang kita kerjakan. Sehari 5 waktu, 5 kali kita kerjakan 17 rakaat. Bahkan Al-Quran mendorong kita untuk tidak sekedar menunaikan sholatnya, tapi memahami kenapa kita mesti menunaikan sholat itu. Bahkan ada sindiran halus tapi tajam sekali dalam Al-Quran. Kata Allah, bahkan nanti akan ada orang menunaikan sholat tapi tidak paham, tidak mengerti apa yang dikerjakan dan dilakukan dalam sholatnya. Coba kita cek ya. Barangkali selama ini dari ribuan kali kita ruku dan sujud, ruku, sujud, tapi kita tidak mengerti apa yang kita baca. Ruku tidak paham yang dibaca, sujud tidak mengerti yang diungkapkan. Bagaimana kita bisa mendapati khusyuk yang didambakan kalau kita tidak mengetahui apa yang dilakukan? Karena itu ketika Allah memerintahkan kita menunaikan sholat, maka yang pertama kali disampaikan di Al-Quran adalah memberikan penjelasan kenapa sholat ini diwajibkan oleh Allah untuk kita tunaikan. Ini dulu yang coba kita bahas, supaya saat kita menunaikan sholat dalam setiap hari itu, ada kenikmatan kita dapatkan, ada hasil yang kita raih. Bahkan nanti dalam uraian Al-Quran, jika ada muslim yang sholat sehari 5 waktu, kalikan sekian lama kita tinggal atau menjadi muslim, jika tidak mendapati manfaat yang disampaikan ini, maka boleh jadi ada bagian tertentu dalam sholat yang belum kita sempurnakan. Kenapa seseorang kata Allah mesti sholat? Yang pertama jawabannya ditemukan di Quran surah ke-20 ayat ke-14. Lalu kemudian dijelaskan penjelasan ini di Quran surah ke-13 ayat ke-28. Yuk kita pelan-pelan. Kesimpulannya nanti saya bacakan ayatnya. Kata Allah, hamba diminta menunaikan sholat. Setiap muslim khususnya diwajibkan menunaikan sholat. Karena sholat itu manfaat utamanya yang pertama bisa menghadirkan ketenangan dalam hidup. Ya, yuk kita baca Quran surah ke-20 ayat ke-14. Kata Allah, ya innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Saya Allah, saya Tuhan, kata Allah. Ya, tidak ada Tuhan selain saya. Sembah saya. Bagaimana cara menyembahmu ya Allah? Wa aqimis salata li dzikri. Tunaikan salat supaya kamu ingat dengan saya, zikir kepada saya. Sedangkan manfaat zikir itu dibuka di Quran surah ke-13 ayat ke-28. Ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Kata Allah, Muhammad, sampaikan dengan tegas pada umatmu, kalau umatmu itu benar zikirnya kepadaku, pada Allah, maka dampaknya ke hati pasti akan membawa ketenangan. Bapak Ibu, zikir itu banyak jenisnya. Doa itu di Quran disebut dengan zikir. Buka Quran surah ke-7 ayat 205. Ya kata Allah, wadzkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa dunal jahri minal qaul. Kalau engkau sedang galau, kata Allah, kalau engkau sedang gelisah, maka berdoa mohon padaku. Bukan bikin status. Membuat status di media sosial itu tidak menghilangkan kegelisahan. Ya, jadi tidak menghilangkan persoalan. Kata Allah, Anda punya masalah, berdoalah. Walaupun solusi belum datang, tapi saat doa dilakukan, minimal hati itu tenang. Kalau nggak percaya silakan. Anda punya persoalan, ya apakah di rumah tangga, atau di pekerjaan, atau di kehidupan sosial. Ketika masalah itu datang, kata Allah, coba berdoa. Sebut nama Allah, minta. Bahkan nanti ada detil di Quran surah ke-17, ya, ayat 110, paling kanan di pertengahan di mushaf. Ya kata Allah, qulidullah, jika engkau punya persoalan, sebut nama Allah, minta. Anda punya masalah dengan handphone, Anda datang kemudian ke tukang handphone. Anda punya masalah dengan mobil, Anda datang ke dealer.
Anda punya masalah dengan diri kita sebagai manusia, kita datang kepada pencipta kita yang lebih tahu tentang kita. Kata Allah, sebut namaku. Awid'ur Rahman, atau minta kepada dengan luas. Bahkan yang dahsyat, yang paling hebat, kata Allah, ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Kalaupun engkau punya detil masalah yang spesifik, maka aku siapkan nama terbaikku yang menjawab persoalan yang tengah engkau hadapi itu. Jadi ibu bapak, al-asma'ul husna itu secara bahasa bukan sekedar nama yang indah, tapi nama-nama yang terbaik sesuai dengan masalah yang sedang kita alami. Di setiap kita punya persoalan, Allah menetapkan nama khusus baginya untuk menjawab persoalan kita. Misal, Anda punya masalah dalam rizki, sebut namanya ya Razzaq, ya Allah, ya Razzaq. Anda punya masalah misalnya, maaf, dalam niaga, dalam karir, kadang-kadang ada persaingan, ada yang ingin menyingkirkan, menyungkurkan, sebut namanya ya Malik, ya Jabbar. Ada yang sedang study, ingin dipercepat pengetahuan, sebut namanya ya Allah, ya Alim. Ya, ada yang sedang punya persoalan, ingin diberikan kesabaran, ya Allah, ya Sabr. Jadi Asmaul Husna itu tidak harus dibacakan semuanya kalau ingin berdoa. Kalau ingin menghafal zikir silahkan, tidak ada masalah. Tapi kalau Anda ingin bermohon, kata Allah, pilih salah satu sesuai kebutuhan kita. Dia tidak harus semua disebutkan, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Kudus, ya Malik, ya Sabr. Jadi yang nggak punya masalah dapat masalah gitu. Pilih salah satu. Ya, jadi walaupun solusi belum datang, minimal ketenangan ada. Quran, silahkan cek. Ya, Bapak Ibu, Al-Quran itu saat diturunkan disebut dengan zikir oleh Allah. Jadi kalau orang sedang baca Al-Quran, dia sedang berzikir. Quran surah ke-15 ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang telah turunkan Al-Quran sebagai zikir. Jadi kalau Anda sedang baca Al-Quran, Anda sedang berzikir. Karena itu kecenderungan orang yang baca Quran itu cenderung hatinya tenang. Kalau nggak percaya silakan. Bapak Ibu sedang punya persoalan, ambil mushaf, wudu, menghadap ke arah kiblat. Anda baru buka mushaf saja, itu minimal ketenangan tiba. Kenyamanan terasa. Karena itu ketika Anda bacakan walaupun ayatnya mungkin pendek, wadduha, ya qul huwallahu ahad, solusi belum datang tapi ketenangan tiba. Silahkan coba Bu. Ibu punya persoalan, alih-alih ibu melampiaskan pada sesuatu yang tidak tepat atau membicarakan, bahkan membuat status yang kemudian tidak menghadirkan solusi, Anda ambil wudhu, hadap kiblat, baca Quran. Kata Allah tenang. Ada lagi zikir menyebut nama Allah dengan kalimat thayyibah. Setelah sholat tadi, kita berzikir kan? Ya, dalilnya Quran surah keempat ayat 103. Paling kanan, agak sedikit ke atas di mushaf. Ya, fa idza qadaytumus sholata, menunaikan salat, fadhkurullaha, maka silahkan berzikir kepada Allah. Ada yang menyebut istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ada yang subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Bukankah saat mengucapkan kalimat itu ada ketenangan dalam jiwa? Baik, dan puncak zikir itu salat. Bukankah dalam salat kita berdoa? Tadi kata Allah kalau sedang punya masalah berdoa. Bukankah dalam salat isinya doa semua? Ya kan? Ruku, doa. Baru takbir, sudah berdoa kan? Ruku, doa subhana rabbiyal azim. Sujud, doa subhana rabbiyal a'la. Duduk di antara dua sujud, doa rabbighfirli warhamni wajburni, dan seterusnya. Bukankah saat sholat kita membaca Al-Quran? Al-Fatihah, itu Al-Quran kan? Bukankah saat sholat kita berzikir menyebut nama Allah? Jadi sholat itu puncak dari zikir. Jadi Anda bayangkan, orang baca Quran saja tenang. Orang doa saja tenang. Orang zikir biasa saja tenang. Jadi seharusnya orang sholat itu lebih tenang. Kenapa? Karena sholat mengumpulkan semua jenis zikir dan dengan itu menghadirkan ketenangan pada jiwa. Tenang itu kadang-kadang lebih penting Bu dibandingkan harta yang dipegang Pak. Anda hebat boleh, tapi mengerjakan pekerjaan tidak tenang, pekerjaan tidak akan tuntas dengan maksimal. Ya, di setiap keadaan ketenangan itu sangat dibutuhkan. Bahkan di rumah tangga, bukankah S pertama itu ketenangan? Orang berumah tangga ingin sakinah kan? Makanya ditulis samara kan? Sakinah, mawaddah, rahmah. Sakinah itu apa? Tenang. Jadi kalau di rumah tangga pernikahan kemudian tidak ada ketenangan, maka tidak ada kedamaian di dalamnya. Maka ketika kita diminta menunaikan sholat, sesungguhnya Allah ingin memberikan kedamaian dalam jiwa kita. Karena itu kalau ada orang sholat kemudian pasca sholat makin gelisah, maaf, cenderung kurang tenang, maka ini menunjukkan dalam sholatnya ada sesuatu yang belum sempurna ditunaikan. Oke, 1. 2, saya agak cepat. Orang yang sholatnya benar,
Seperti yang diinginkan oleh Al-Quran, dituntunkan oleh Nabi, maka langsung dijamin oleh Allah. Apapun yang ia minta dalam sholatnya, kalau itu menjadi kebutuhannya, seketika akan dikabulkan oleh Allah. Ya. Jadi ada rahasia besar di dalam Al-Quran. Bapak Ibu, kata Allah, setiap manusia itu pasti punya persoalan dalam hidup. Tidak ada manusia yang tidak punya masalah. Quran surah kedua ayat 155, paling kiri sebelah atas di mushaf. Walanabluwannakum bisyai. Semua yang masih hidup, kata Allah, di antara hamba-Ku itu, aku pasti akan uji dengan aneka persoalan. Awas, perhatikan cara membacanya. Bukan untuk memberikan beban dalam hidupnya, tapi meningkatkan kualitas kehidupannya. Jadi ketika Allah turunkan ujian itu, sesungguhnya ujian itu diturunkan bukan untuk membebani kita, tapi meningkatkan kualitas kehidupan kita. Sebab kalau tidak ada ujian, maka kualitas hidup itu tidak akan meningkat. Anak SD naik ke SMP, diketahui kualitas ilmunya meningkat kan kalau lulus ujian dulu. SMP ke SMA, boleh dia masuk SMA kalau ilmunya teruji kan. Makanya diadakan ujian. Maka Allah hadirkan ujian dalam hidup itu bukan ingin memberikan beban, tapi supaya kualitas hidup itu meningkat. Diberikan masalah sekarang supaya sabarnya muncul. Sebab kalau nggak ada masalah, nggak mungkin ada sabar. Tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba ibu katakan pada suami, "Pak, sabar ya Pak, sabar." Suami anak pasti tanya, "Ibu kenapa sehat?" Ya pasti ada pemicunya. Nah, masalah ini diturunkan supaya kita dapatkan kualitas peningkatan hidup. Tapi yang hebat, kata Allah, ketika engkau punya masalah itu, aku tidak akan sendirian membiarkan engkau larut dalam persoalan. Jika engkau merasakan ingin keringanan dalam menghadapi persoalan itu, datang kepadaku, aku berikan solusi. Ada yang punya masalah di keluarga, ada yang punya masalah di pekerjaan, ada yang punya masalah di bisnis. Bapak Ibu sekalian, ternyata rahasia terbesar ketika kita akan menunaikan sholat, panggilan pertamanya. Panggilan pertama, buka Quran surah kedua ayat 45. Di sini nanti saya akan tegaskan dengan kalimat ini semua nabi diperintahkan oleh Allah untuk sholat. Ya, Quran surah kedua ayat 45, paling kanan di pertengahan di mushaf. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Kata Allah, hei hambaku, jika engkau punya persoalan dalam hidup apapun itu, pertama, sabar dulu. Terima masalah itu. Saya ulang, sabar dulu, terima masalah itu. Karena semua orang hidup pasti punya persoalan. Satu, jadi jangan mengeluh. Terima dulu dengan sabar. Dan cara menerima dengan sabar, urutkan Bu ya, Pak, karena ini tidak mudah nih. Ya ini ringan diucapkan tapi tidak mudah menjalaninya. Kata Allah satu, lihat baik-baik. Wasta'inu bis-sabri. Jika Anda punya persoalan, terima dulu masalah itu dengan sabar. Bagaimana cara bersabar? Satu, buka Quran surah kedua ayat 286. Wasta'inu bis-sabri. Jika Anda punya persoalan dalam hidup, terima dulu persoalan itu. Ya, karena masalah diberikan kepada kita, ingat untuk perhatikan cara memahaminya untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Jadi kalau ada orang memberikan sesuatu pada kita supaya kita lebih baik, senang tidak? Baik, senang tidak? Senang ya? Jadi cara berpikirnya ketika Allah berikan ujian pada kita, sesungguhnya ingin meningkatkan kualitas hidup. Makanya orang-orang dulu kalau diuji, senang Bu. Gak ada yang marah. Senang mereka. Kenapa? Karena sadar ketika diberikan, oh saya mau naik kelas nih. Saya dipercaya oleh Allah akan meningkat nih. Nah tapi menjalani itu gak mudah. Karena itu Allah turunkan kemudian caranya. Satu, buka Quran surah kedua ayat 286. Kata Allah, ketika masalah itu tiba seberat apapun, maka langsung tanamkan kepada jiwa supaya kesabaran itu datang. La yukallifullahu nafsan illa. Oke, kata Allah, tanamkan pada jiwa kita bahwa tidak mungkin Allah menguji seorang hamba di luar batas kemampuannya. Di setiap ujian yang diberikan oleh Allah, itu pasti akan sesuai dengan kadar kemampuan kita. Dikata Allah, yakin kalau kita sedang punya masalah seberat apapun, itu artinya hanya kita yang dipercaya oleh Allah mampu mengatasinya. Karena dianggap sanggup. Kalau tidak sanggup, mustahil diuji. Jangan pernah berkata, ya Allah kenapa saya? Ya Allah why me? Kata Allah, why not? Kamu yang bisa, yang lain tidak. Ya, jelas ya? Dan sifat keadilan Allah, jangankan pada manusia, pada binatang pun tidak mungkin diberikan ujian kecuali binatang itu pun sanggup menjalani. Cicak di
diam-diam merayap. Tadi kan, yang dituntut dari cicak, kata Allah, kamu merayap. Walaupun hanya sekedar diam. Jadi Allah minta pada cicak merayap aja. Walaupun cuma diam-diam. Ya, diam-diam merayap. Setelah itu datang. Perhatikan, bukan cicak yang mendatangi nyamuk, tapi nyamuk yang mendatangi cicak. Oke? Allah hanya minta cicaknya merayap, nyamuknya datang. Ya, siapa yang mendatangkan cicak? Nyamuk? Allah. Kamu merayap, cicak, kamu merayap aja walaupun diam-diam. Maka datang seekor nyamuk. Selanjutnya, silakan. Oke. Baik, jadi keadilan Allah ini secara psikologis akan meringankan beban hidup kita. Di keadilan Allah, jika memberikan masalah di rumah tangga kah, di kantor kah, di kehidupan sosial kah, mustahil kita punya persoalan kalau nggak sanggup. Kemudian yang kedua, yang paling indah, Bu, Pak, ini yang paling indah. Turun ayat selanjutnya, kita hafal surahnya dan ayatnya. Inna ma'al usri, baik, inna ma'al usri yusra. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Ini kalau dalam bahasa psikologinya, bahasa ringannya, bahasa tafsir yang paling gampangnya, setiap ada masalah pasti ada solusinya. Di kata Al-Quran tuh gini, kalau sedang punya persoalan, jangan mengeluhkan, tapi tanamkan pada jiwa kita, pasti selesai. Itu bahasa bebasnya begitu, pasti selesai. Gak ada masalah yang gak selesai, pasti ada solusinya. Ini kalimat ini teorinya ada di Quran, yang praktekan itu di tempat lain. Diambil kemudian saripatinya, dan kita tidak boleh menyalahkan. Ingat, saya tidak pernah mengajarkan untuk saling menyalahkan atau mencela orang lain, tapi mengoreksi diri kita untuk lebih baik dalam berkehidupan. Baik, orang Jepang praktekkan itu, orang Korea praktekkan itu. Ketika mereka menghadapi persoalan, dia katakan, kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Dulu ada acara Benteng Takeshi, menaklukkan Takeshi, ya kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Ya, ketika Jepang maju, Korea dari TK itu. Ya, saya waktu ke Korea itu anak-anak TK kecil keluar tuh mengatakan lebih maju daripada Nippon, lebih maju daripada Nihon. Ya, Nihon Jepang bikin Honda, dia bikin Hyundai. Ya, dia bikin ini, dia bikin itu, terus dikejar jadi. Dan itu nilainya ada di Quran, petunjuknya ada. Dan hebatnya Al-Quran tidak berhenti di situ. Kata Allah, bagi orang yang beriman, bagi orang yang percaya denganku, jangan cukupkan di situ hanya menerima semata, yakin pada diri, tapi aku akan bantu untuk meringankan persoalannya. Karena itu ayatnya disempurnakan. Perhatikan kalimatnya. Wasta'inu bis-sabri. Jika punya persoalan, sabar. Bukan kamu saja yang punya masalah. Orang dulu pun punya persoalan. Bahkan Nabi pun yang dijamin surga punya persoalan. Jika engkau ingin ringan menyelesaikan persoalan itu, maka datang kepadaku, kata Allah. Bukankah aku yang punya solusi? Bukankah aku yang punya ilmu? Bukankah aku yang punya harta, kata Allah? Bukankah aku yang punya kedudukan? Anda punya persoalan dengan hidup dunia, Anda datang kepada pembuatnya. Kita punya masalah dalam hidup, kita datang kepada pencipta kita. Logis ya? Maka kata Allah, datang kepada aku, wassalah. Gimana caranya ya Allah? Datang lewat salat, tunaikan, minta. Karena itu, kalimat pertama ketika diminta kita menunaikan salat dalam Al-Quran, maka kalimatnya, kata Allah, aku akan kabulkan dalam sholat apapun yang kamu mintakan selama itu dibutuhkan. Jadi sholat sesungguhnya diperintahkan untuk memberikan solusi dalam semua persoalan yang kita hadapi. Karena itu ketika kalimat sholat dikumandangkan oleh muadzin, orang yang azan, perhatikan kalimatnya. Itu ketika dipanggil sholat, hayya 'alas sholah, ayo sholat. Dan Anda bertanya, kenapa sih sholat? Perhatikan jawaban muadzin. Setelah hayya 'alas sholah apa? Hayya 'alal falah. Apa itu falah? Falah itu bisa artinya kesuksesan. Falah itu bisa artinya kebahagiaan. Falah itu bisa artinya kedamaian. Falah itu bisa artinya kemenangan. Jadi segala jenis kebaikan-kebaikan yang kita harapkan itu kalau dikumpulkan dalam satu kalimat namanya falah. Makanya panggilan adzan itu setelah hayya 'alas shalah, kenapa kemudian disampaikan dengan hayya 'alal falah? Seakan-akan itu mengingatkan kita, hei, katanya mau bahagia, aku yang punya kebahagiaan, kata Allah. Kamu datang sujud, aku berikan. Katanya mau sukses, aku yang punya segala kesuksesan, datang sujud, aku berikan. Katanya ingin tenang, ingin damai, datang sujud, aku berikan. Karena itu kalau cara berpikir orang sholat, ya cara berpikir orang sholat bukan memikirkan beban kewajibannya, tapi memikirkan jawaban dari kata falah ini. Demi Allah saya katakan, maka semua orang akan menanti kapan tibanya waktu sholat. Jadi persoalannya sebagian umat Islam sekarang melihat sholat itu sebagai beban kewajiban.
Ayo nah sholat apa? Asar, barusan duhur, dah asar lagi. Ayo sholat apa? Isya, barusan maghrib, dah isya lagi. Karena tidak melihat sholat itu sebagai solusi. Tidak melihat sholat sebagai jawaban persoalan. Padahal Bapak Ibu silahkan cek. Semua nabi dan rasul, termasuk orang-orang soleh, ketika mereka punya persoalan, maka hal pertama yang mereka lakukan adalah sholat. Ibu kenal Nabi Zakaria? Nabi Zakaria, Bapak Ibu sekalian, diuji oleh Allah. Ini nabi, ya mohon maaf, nabi dekat dengan Allah, dijaga dari segala keburukan, surganya ada jaminan, tapi tidak lepas dari ujian. Apa ujiannya? Setelah berumah tangga puluhan tahun, ternyata diuji belum mendapati keturunan. Bahkan secara medis istrinya divonis monofos dan mandul. Secara klinis gak mungkin punya keturunan. Apa yang dikerjakan? Sholat. Buka Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39. Paling kanan sebelah atas di mushaf. Perhatikan baik-baik. Karena nanti di ujung kalimat di ayat ini memberi pesan kepada orang-orang setelah beliau, orang-orang beriman yang yakin dengan Tuhan, yakin dengan Allah. Kalau Anda punya persoalan serupa yang dicontohkan ini dikerjakan oleh Nabi Zakaria, maka Anda akan mendapatkan jawaban yang sama. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrab itu, ya, Nabi Zakaria bermohon kepada Allah dalam sholatnya. Nanti saya tunjukkan di ayat 39 tahu dari mana beliau sholat. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Beliau berdoa, ya Allah, orang-orang mengatakan aku tidak akan mungkin punya keturunan. Maka aku hanya memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Ibu masih ingat tadi di awal saya katakan, Pak? Kata Allah, kalau sedang punya persoalan minta kepadaku, pilih nama spesifik kan? Sesuai kebutuhan. Baik, nama Allah yang punya sifat memberi tanpa batas disebut dengan Wahhab namanya. Wahhab itu sifat pemberi tanpa batas. Kalau kita ingin meminta, maka singkat dengan kalimat hab. Hab. Untuk sendiri, li, habli. Untuk banyakan, lana. Rabbana hablana min azwajina. Rabbi habli untuk sendiri. Nah, ini prinsip dalam Quran tuh begini. Ada isyarat, kalau kita sedang punya persoalan dalam hidup, kemudian konsultasi, tanya sana sini, dan manusia mengatakan ini mustahil nih. Ini gak mungkin sembuh bu penyakitnya. Ini gak mungkin pak, gak ada solusinya bu. Maka ketika ada kalimat manusia berkata demikian, isyarat di ayat ini mengatakan tinggalkan opini manusia, datang kepada pencipta kita yang tidak punya batas dalam pemberian. Mohon. Ya. Kapan waktunya? Perhatikan kalimatnya. Ya Allah, mereka mengatakan aku tak mungkin punya keturunan. Maka aku hanya mohon kepadamu saja yang tak punya batas dalam pemberian. Engkau pasti mendengar doa saya. Kalau pada yang maha mendengar saja tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi aku mesti memohon? Perhatikan jawabannya. Buka ayat 39 ya. Quran surah ketiga ayat 39. Ayat 39. Fanadatul malaikatu wa huwa qaimun yusalli fil mihrab. Maka tiba-tiba setelah doanya selesai, padahal masih berdiri dalam sholatnya, belum selesai sholatnya. Ini masih sholat bu, Pak. Masih sholat, sholatnya belum selesai, doanya baru selesai. Anda bayangkan, kalau benar-benar khusyuk dalam sholat, kan setiap gerakan itu doa kan? Berdiri, doa, ruku, doa, sujud, doa. Ini beliau ini masih berdiri dalam sholatnya, belum selesai sholatnya, sudah dikabulkan doanya. Baru selesai berdoa, turun malaikat mengatakan, Allah kasih kabar gembira, Anda akan punya anak. Ya, Annallah yubasyiruka bi Yahya. Bahkan namanya langsung diberikan oleh Allah, namanya Yahya. Yahya itu artinya hidup. Kata Allah, nih aku buktikan yang mustahil menurut manusia akan lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis monofos dan mandul, bayi yang hidup. Kata Allah, nggak ada yang mustahil bagiku. Lahir dan hidup dia. Maka diberi nama dengan Yahya. Nabi Zakaria sholat. Nabi Musa sholat. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Nabi Isa, Yesus, Mesias, Al-Masih, sholat. Quran surah ke-19 ayat 31 sampai 33. Nabi Ismail alaihissalam, sholat. Quran surah ke-19 ayat 55. Bahkan minta keluarganya sholat. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholat. Sholat. Ternyata semua Nabi sholat. Bapak Ibu silahkan urutkan. Ada Nabi Muhammad SAW sampai Nabi Adam. Muhammad SAW bin Abdullah, bin Abdul Muttalib, bin Hashim, bin Abdul Manaf, bin Qusay, bin Murrah, bin Kilab, bin Ka'ab, bin Ghalib, bin Fihr, bin Malik, bin Nadar, bin Kinana, bin Khuzaimah, bin Mudrika, bin Ilyas, bin Nizar, bin Mudar, bin Ma'an, bin Addan, bin Addi, bin Adri, bin Muqawwam, bin Nahur, bin Tarikh, bin Ya'rub, bin Yasub, bin Nabit, bin Ismail alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam, bin Azar, atau bin Nahur, bin Abir, bin Kinan, bin Arfakhshad, bin Sam, bin Nuh alaihissalam, bin Mikhlail, Matushala, bin Kinan, bin Anwas, bin This, bin Adam alaihissalam. Semua salat. Coba diulang Pak.
Dalilnya Quran surah keempat ayat 163, paling kiri sebelah atas. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'di. Muhammad, yang aku wahyukan kepadamu sama persis dengan yang aku wahyukan kepada Nuh alaihissalam dan nabi-nabi setelahnya. Semua salat. Jadi kalau Nabi Muhammad salat, Nabi Isa salat, Nabi Musa salat, Nabi Daud salat, ya, Nabi Ismail salat. Semua nabi rasul salat. Bapak ibu nabi bukan, rasul bukan, sahabat bukan, tabiin bukan, enggak salat. Ya, apa yang kemudian kita bisa harapkan? Nah, tapi persoalan besarnya, kalau kemudian kita sholat dan dalam sholat kita memohon belum terkabulkan, maka apa persoalannya? Jangan-jangan ada yang belum sempurna dalam sholatnya. Cepat, 3, saya agak cepat. Jadi kalau dipanggil sholat ya makanya dibagi 5 kan? Baik ya, sholat dalam sehari 5 kali kan? Seharusnya tenang. Subuh ke zuhur, subuh punya persoalan sampai zuhur, berapa jam tuh? Ya, kita analisis. Kemudian kita inventarisir satu-satu. Masuk waktu zuhur kita sholat Allahu Akbar. Dibuka dengan rawatib dulu. Untuk memanaskan diri kita supaya khusyuk tersambung. Begitu sholat kemudian pada wajibnya minta. Kata Nabi dalam sujud mintakan. Minta bu pak. Bahkan nanti saya kasih rahasia. Ini rahasia. Ada hadis sahih. Riwayat banyak di sini. Ada Anas bin Malik. Ada Imam Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ini langsung dari Nabi SAW, kalimatnya singkat sekali. Qasamtu shalah baini wa baina abdi. Ini hadis qudsi. Kata Allah, saya bagi 2 sholat antara aku dengan hambaku. Wali abdi ma sa'al. Kalau hambaku benar sholat pada posisi ini saja dalam berdiri. Jadi belum selesai sholatnya, dalam berdiri benar, di situ dia benar. Kata Allah, ma sa'ala. Apapun yang dia minta saat itu, aku akan kabulkan. Ini hadis qudsi. Ya, perhatikan kalimatnya. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Jika seorang hamba berkata dalam salatnya alhamdulillahi rabbil alamin sejak Al-Fatihah. Qala Allah azza wa jalla, ternyata kalimat itu dijawab oleh Allah. Hamadani 'abdi, hambaku sedang menyanjung, memujiku. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, jika hamba membaca ar-rahmanir rahim, qala Allah azza wa jalla asna 'alayya 'abdi, hambaku sedang menyanjung aku. Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, jika hamba membaca maliki yaumiddin, qala Allah azza wa jalla majjadani 'abdi, hambaku sedang mengagungkan. Sekarang perhatikan kalimat ini. Idza qala al-'abdu, jika hamba berkata dalam salatnya saat berdiri, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, sekarang aku salat hanya kepadamu. Sekarang aku ibadah, salat hanya kepadamu. Wa iyyaka nasta'in, Bu, Pak. Dan Allah, sekarang aku punya masalah. Dan aku mohonkan solusinya hanya kepadamu saja. Terjemahannya seperti itu. Itu yang kita bacakan tiap hari. Aku sedang punya masalah ya Allah. Dan aku mohonkan solusinya hanya padamu saja. Perhatikan jawaban hadis kuncinya. Qala Allah azza wa jalla, ketika kita sampai pada kalimat itu kata Allah, hadza baini wa baina abdi. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Wali abdi, kalau hambaku benar salatnya sampai posisi itu, sampai bacaan tadi, kalau benar sampai situ salatnya, masa'ala, apapun yang dia minta pada saat itu aku akan kabulkan. Pertanyaan saya, berapa banyak orang salat ketika sampai pada bacaan tadi dia memohon kepada Allah? Itu poinnya, itu baru 1. Oke, jadi ketika kita mendengar hayya 'alas shalah, tunggu, hayya 'alal falah. Anda butuh apa? Kebahagiaan, ketenangan, solusi, kenyamanan. Catat itu, bawa dalam salat. Oke, 3, saya cepat. Tadi 1 ya, masih ingat, salat menghadirkan ketenangan. Kemudian yang kedua, salat menghadirkan solusi. Ya, jawaban dari doa. Yang ketiga, ini yang paling menarik. Orang yang salatnya benar, sesuai dengan ketentuan Al-Quran, sesuai dengan petunjuk Nabi, langsung dijamin oleh Allah dalam Al-Quran. Orang itu, apapun yang ia kerjakan dalam hidupnya, profesi apapun, maka Allah akan membuka peluang kemudahan untuk mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan. Dijamin oleh Allah sukses dan bahagia. Ya, walaupun sukses itu bisa relatif, tapi apa yang ia harapkan umumnya tercapai. Jadi ada sukses saja, dalam bahasa Arab disebut fauz namanya. Derivasinya di Quran disebutkan 29 kali. Ada fauzi, fauzan, faizah, faiz. Nah, itu sukses namanya. Jadi kalau ada yang namanya faiz, artinya orang yang diharapkan sukses dalam hidupnya, walaupun belum tentu bahagia. Nah, itu fauz. Ya, ada yang bahagia. Oke, sebaliknya namanya bahagia belum tentu sukses. Nah, itu secara bahasa namanya farah.
Fariha, Farhan, Farah. Itu kalau ada yang namanya Farhan, Muhammad Farhan, artinya orang diharapkan bahagia dalam hidupnya. Walaupun belum tentu success and happiness. Kalau kita genggam itu, di pekerjaan sukses, di rumah tangga bahagia. Kan ada yang di pekerjaannya champion tapi di rumah tangganya mohon maaf persoalan kecil pun gak pernah tuntas. Ya kan? Ada yang di rumah tangganya bahagia tapi pekerjaan gak pernah jadi, gitu kan? Baik, nah kalau kebahagiaan, kesuksesan kita digenggam ini dan gak mau dilepaskan, maka rumusnya ya secara linguistik dalam filologis bahasa Arab, tambahkan hamzah. Aflah artinya orang yang menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Sekarang buka Quran surah ke-23 ayat 1 dan 2. Quran surah ke-23 surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Kata Allah, orang-orang beriman itu pasti akan menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Apapun aktivitasnya. Jika Anda seorang pebisnis, insya Allah sukses, bahagia. Anda seorang sukses, bahagia. Arsitek, sukses, bahagia. Diplomat, birokrat, sukses, bahagia. Nanti saya tunjukkan. Saya tunjukkan buktinya di masa lalu, bagaimana kemudian itu bisa berbahagia. Ternyata syarat pertamanya bukan pengetahuan, syarat pertamanya bukan kekayaan, syarat pertamanya, teruskan ayat keduanya. Khasyah. Kata Allah, sukses dan bahagia itu bisa mudah diraih ketika engkau datang kepadaku pemilik semuanya dengan keadaan yang khusyuk. Bagaimana cara datang ya Allah? Salat. Oke. Kata Allah, aku yang punya kesuksesan. Aku yang punya kesuksesan, aku yang punya kebahagiaan, aku yang punya segalanya. Karena itu orang-orang yang datang langsung kepadaku meminta, aku akan mudahkan ikhtiar dia. Ya, bukan tidak langsung dapat, bukan langsung dapat. Ya Allah pengen emas, celing, emas datang, tidak begitu. Ya, mungkin ada Mas Parno, Mas Asep, Mas tidak begitu caranya gitu ya. Tapi caranya ketika Anda datang, Allah akan sentuh hati-hati orang itu. Mudahkan orang ini. Kan Allah yang membolak-balikan hati orang. Ringankan orang ini, mudahkan dia, jauhkan dari macet. Tiba-tiba macetnya banyak, Anda lewat kok pada minggir semua. Ya. Anda lewat kok tiba-tiba orang katakan, Pak jangan lewat sini macet, lewat yang lain. Siapa yang menggerakkan hati orang itu sehingga Anda berubah? Karena itu kata Allah, orang beriman itu pasti menggenggam kesuksesan dan kebahagiaan. Apa syarat pertamanya? Datang kepadaku, khusyuk, tunaikan sholat. Makanya banyak para sahabat, Pak, Ibu, itu khususnya teman-teman yang pria ya, karena ada kewajiban mencari nafkah bekerja, itu para sahabat sebelum mereka berangkat bekerja, itu rata-rata memohon kemudahan pada Allah dulu lewat sholat. Itu satunya sholat yang punya dua nama, subuh dan fajar. Oke? Yang lainnya satu, zuhur, asar, maghrib, isya. Baik, itu nomor telepon Allah ya, 24434. Jadi kalau mau online bisa langsung tuh. Ya, 24434, 2 subuh, 4 zuhur, 4 asar, 3 maghrib, 4 isya. Baik. Fokus baik-baik. Ini ada maknanya. Ada artinya. Saya agak cepat saja. Kenapa sholat pertama disebut dengan subuh? Kenapa disebut fajar? Fajar itu pancaran kebaikan. Jadi setiap ada pancaran kebaikan disebut fajar namanya. Lawannya fujur. Kalau fujur itu pancaran keburukan. Makanya saat sedang emosi, nafsu, ya, dari hati dipancarkan ke mata jadi melotot, ke tangan pengen mukul, itu fujur namanya. Nama lain nafsu itu fujur, lawannya takwa. Dalilnya mana Ustaz? Quran surah 91 ayat 7-10. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya, di fujur nama lain dari nafsu. Di ketika pengen marah kan suka ada perasaan di jiwa kan? Mata pengen melotot, tiba-tiba tangan pengen mukul, itu rambatannya disebut fujur namanya. Nama lain dari nafsu. Nafsu disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Lawan dari nafsu takwa. Takwa disebutkan 115 kali dalam Al-Quran. Makanya di tubuh kita itu sering ada pergolakan. Ya, sering ada pergolakan. Ya, pernah merasakan begini nggak? Waktu azan berkumandang atau waktu mau tiba waktu sholat? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya Allah sudah azan. Pernah merasakan itu? Nah ya, itu takwa namanya. Ya, begitu selesai azan, tenang aja baru azan, belum komat. Pernah begitu? Nah, itu nafsu namanya. Baik, saya mau balikan ke sini. Nah, di sini yang saya mau katakan ada pertentangan antara fujur dengan jiwa kita, takwa dengan nafsu. Nah, lawan dari fujur itu fajar. Kenapa sholat pertama disebut dengan fajar? Fokus di sini baik-baik. Karena pada saat kita tidur, kemudian adzan dikumandangkan, atau kalau tak terdengar adzan seperti di Paris ini, maka metabolisme tubuh kita otomatis merespon ketika tiba waktu sholat.
Ya, kalau kita dengar suara adzan Allahu Akbar, bukankah seketika di hati kita itu ada pancaran? Cepat bangun. Nah, pancaran kebaikan yang tumbuh dalam jiwa kita merespon sholat itu disebut fajar namanya. Pancarannya. Ya, itu nama asalnya. Kenapa waktunya disebut fajar? Karena matahari mulai memancarkan sinarnya, dengan pancaran itu membelah kemudian kegelapan, terlihat dengan cahaya, optiknya memantul, kelihatan benda-benda. Karena pancarannya baik disebut dengan fajar. Jelas? Baik, tapi waktunya disebut subuh. Kenapa subuh? Dari kata asbah. Apa itu asbah? Sesuatu yang siap dengan rencana. Karena itu kalau orang Arab tanya, kaifa asbahtu, bagaimana kabarmu pagi ini? Bukan sekedar tanya kabar. Kamu punya rencana apa hari ini? Di subuh itu artinya, ketika kita bangun menunaikan sholat, Anda sudah punya rencana yang jelas yang dikerjakan di hari itu. Bahkan kalau Nabi mau tidur itu dievaluasi dulu. Tadi saya kerjakan apa? Apa yang belum tuntas? Maka beliau istighfar, rencanakan untuk besok. Jadi begitu bangun besok, rencana sudah siap. Di bedanya orang beriman dengan yang belum beriman, ketika bangun dari tidur, Anda sudah punya rencana. Hari ini mau kerjakan apa? Besok mau baca Quran berapa ayat? Mau sholat di mana? Mau infak seperti apa? Jam 7 ada di mana? Jam 10 kerjakan apa? Jam 12 melakukan apa? Itulah subuh. Nah, setelah rencananya siap, jangan langsung dieksekusi. Datanglah kepada Allah, ditunaikan sholat. Sholat itulah yang disebut dengan sholat subuh. Minta kepada Allah supaya aktivitas di hari itu yang akan kita kerjakan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu rahasianya kenapa banyak sahabat sebelum mereka berangkat menunaikan pekerjaan, mereka sholat. Bapak pernah dengar Abdurrahman bin Auf? Izin ya Pak ya, Bu ya. Itu beliau orang paling kaya di Mekah pada saat itu. Masuk Islam, kemudian mohon maaf, ya dipersekusi, diambil hartanya, dan tidak dieksekusi. Beliau pemilih hijrah ke Madinah. Kata orang Quraisy pada saat itu, udah kamu pergi aja ke sana, 400 kilo jaraknya dari Mekah ke Madinah. Pergi aja, kami gak akan eksekusi, kami hanya ambil semua hartanya saja. Jadi mereka berpikiran begini, gak akan selamat lah sampai sana, cuma pakai baju aja. Ya, supaya kalaupun nanti di jalan kemudian meninggal dunia, jadi pelajaran bagi yang lain supaya tidak memilih masuk Islam. Tapi perhatikan kalimat ini. Kata orang-orang Quraisy pada saat itu, kamu pilih mana? Tinggal tetap di Mekah, pindah agama lagi kepada semula, kami kembalikan semua harta, kami angkat jadi hartawan yang paling dihormati di sini. Atau silahkan pergi ke Madinah, tapi jangan bawa apapun, bawa pakaian saja. Kata Abdurrahman bin Auf, saya memilih hijrah ke Madinah. Ini kisah nyata. Yang tidak mudah istrinya. Kata orang-orang Quraisy, kamu ikut suami, cuman pakai pakaian saja, belum tentu hidup sampai Madinah. Atau pilih tinggal di Mekah, bertahan pada agama lamamu, kami berikan semua harta-harta suami, plus kami fasilitasi menikah dengan pemuda tampan manapun di sini yang kau pilih, kami yang fasilitasi. Ternyata beliau memilih tinggal, tidak ikut, memilih tinggal. Tapi yang paling dahsyat, perhatikan ini yang paling luar biasa dan tidak banyak dicatat oleh sejarah. Maksud saya, tidak dicatat itu tidak banyak diketahui dan diamalkan kemudian. Perhatikan baik-baik. Abdurrahman bin Auf, ibu bapak hijrah ke Madinah. Tasrib dulu, kemudian jadi Madinah. Itu tidak banyak orang tahu, sebelum berangkat itu, setahun sebelum berangkat, umat Islam hanya diperintahkan oleh Allah lewat Nabi untuk menunaikan sholat. Tidak yang lain. Jadi nggak ada pelajaran zakat, nggak ada pelajaran haji, umroh, hanya sholat. Puasa belum ada. Tapi pelajaran seperti apa yang diberikan oleh Nabi ternyata bukan sekedar praktikal. Begini cara takbir, begini bacaannya, sampai dijelaskan oleh Nabi begini maksudnya. Ternyata semua bacaan gerakan sholat itu punya arti. Tangan mengangkat seperti apa, kaki kenapa mesti tegak, kenapa sejajar dengan bahu, maknanya apa, diajarkan semuanya. Dan diantara maknanya, fokus, tegak seperti ini sebelum kita menunaikan sholat, kita diminta tegak, berdiri, ya. Itu diantara maknanya, kata para ahli hikmah, bukunya banyak bertebaran sekarang. Sepanjang kau punya kemampuan, maka tegakkan dirimu. Tegakkan dirimu, jangan gantungkan kehidupanmu kepada orang lain. Sepanjang punya kemampuan, berikhtiar, berusaha, tegakkan diri, tawakal kepada Allah, berusaha, jangan gantungkan hidup kepada orang. Sampai di Madinah, prinsip ini dipakai. Tiba-tiba, begitu sampai di Madinah, dahsyatnya orang Madinah. Begitu baiknya. Sampai diabadikan di Quran surah 59 ayat 9-10. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Di orang yang tidak punya makanan disambut oleh orang yang bawa makanan. Orang yang kehausan disambut oleh orang yang bawa minuman. Abdurrahman bin Auf ini, orang yang tadinya kaya jatuh fakir. Dan disambut oleh orang paling kaya di Madinah. Karena paham,
Ya kan nggak mudah itu. Tadinya di atas levelnya kaya, tiba-tiba jatuh fakir, kan nggak mudah. Ya nggak mudah. Kan kalau di rumus fisika itu ada bab gaya kan. F1 sama dengan F2 kan. Gaya gerak sama dengan gaya dorong kan. Ya kan? Kalau mohon maaf yang dimiliki itu besar, maka gayanya beda kan dengan yang kosong. Ya naik Ferrari begitu keluar kan begini, ya. Pakai angkot begitu keluar tunduk sedekah gitu kan. Baik, F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang masuk akan melahirkan gaya yang keluar, yang dorong. Pukulan kecil bunyi kecil, pukulan kencang bunyi kencang. Tapi kan belum selesai rumusnya. Saya dulu belajar fisika, saya masih ingat. Rumus gaya itu kan ada rumus tekanan. F berbanding lurus dengan P, hukum Pascal ya. Gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Jadi kalau orang sedang punya gayanya banyak, begitu tidak ada, tekanannya tinggi. Dan ini mengira yang kaya ini tekanan mungkin akan tinggi, karena itu dia mencoba meringankannya. Apa kalimatnya? Perhatikan kalimatnya. Akhil karim, saudaraku yang mulia, sami'tu annaka kunta ghaniyan. Aku dengar engkau pernah kaya waktu di Mekah. Kalau ingin kaya lagi, khudh nisfa mali, silahkan ambil setengah hartaku. Orang paling kaya di Madinah. Aku dengar kau ditinggalkan istrimu. Kalau ingin menikah lagi, pilih perempuan paling cantik di Madinah. Sekalipun untuk kolegaku, aku akan fasilitasi pernikahannya. Tapi jawabannya, jazakallahu khairan, semoga Allah muliakan Anda. Ini adab dalam Islam, ketika ada orang menawarkan apapun, walaupun kita tidak memerlukannya, ucapan terima kasih dulu. Hargai dia. Islam itu tinggi, Pak. Jadi Allahu Akbar, menurut saya orang Islam itu sudah khatam toleransi. Paling toleran. Tentang agama paling toleran. Ya, silahkan cek, saya punya koleksi kitab-kitab. Ya, saya punya Talmud, saya punya. Ya, Bible saya punya dengan versi-versinya. Tapi demi Allah saya katakan, Al-Quran punya keindahan tersendiri. Anda tidak akan temukan tingkat toleransi paling tinggi kecuali di Al-Quran. Even itu kepada non-muslim. Kata Quran, perhatikan, kita punya kaidah ini. Lakum dinukum waliyadin. Temukan, dimanapun Anda gak akan temukan. Kata Allah, kamu silahkan umat Islam beribadah dengan nyaman. Dan hormati orang lain pun yang beribadah dengan keyakinan mereka. Kalau mereka bertanya tentang Islam, dakwahi. Sampaikan kelembutan Islam, tampilkan lewat akhlak, tampilkan lewat perilaku. Tapi jangan sekali-kali paksa mereka untuk bisa masuk ke Islam. Dilarang, Bu, dosa. Jadi dengan lembut pun gak boleh. Misal, Anda mau bantuan sosial, ada yang terkena misalnya banjir, tiba-tiba pengen ngasih bantuan. Kan itu mereka katakan, kamu baik sekali, baru sampaikan. Bukan baik, tapi Allah memerintahkan saya untuk berbagi. Ini Al-Quran yang meminta saya begini. Sekali-kali pesan saya jangan pernah ikuti. Ya, apalagi kemudian membawa risalah Islam, tidak mungkin. Ya, tidak pernah. Kemudian di negeri damai Islam datang membawa nilai kekerasan, mustahil. Bahkan orang yang merespon itu, kata Quran, orang yang sengaja menebar teror, bahkan menyebabkan korban, apalagi kalau korban itu satu orang beriman, itu sama dengan orang pesan kafling di neraka jahanam. Dalilnya Quran surah keempat ayat 92 sampai 93, paling kanan pertengahan di mushaf. Wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajaza'uhu jahannam. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan dan melahirkan korban, jika satu orang beriman meninggal, maka seakan-akan dia sudah pesan kafling neraka jahanam. Mukmin beriman mana yang pesan kafling di neraka jahanam? Jelas ya? Maka saya kira mustahil lah ada orang Islam bikin bom panci, bom kulkas, bom ini itu gak ada. Kemarin saya katakan di Belgium, itu ibu masih ingat Pak waktu kejadian bom di Jalan Tamrin tuh? Itu saya di Lampung tuh. Itu begitu sesi pertanyaan dibuka, pertanyaan pertamanya, Pak, apakah itu bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Nah, jadi saya kembalikan ya. Nah, kenapa rahasianya kemudian demikian? Apa jawabannya kata Abdurrahman bin Auf? Kata beliau, jazakallahu khairan. Terima kasih, semoga Allah muliakan atas kebaikan Anda. Arini ainal aswaq. Cukup tunjukkan padaku di mana pusat bisnisnya. Dan beliau seorang pedagang, bisnismen, tahu dia cara ngatur. Tunjukkan pusat bisnisnya di mana, pasarnya di mana. Begitu ditunjukkan, datang ke situ, jadi broker dulu, di penyalur kambing. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, hartanya sudah 10.000 dinar. Oke, termasuk orang ketiga paling kaya di Madinah. 1 tahun jadi orang paling kaya di Madinah yang kapaknya saja terbuat dari emas. Setahun. Modal berdiri paling kaya se-Madinah.